Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait farmakologi obat-obatan susunan saraf pusat, yaitu obat sedatif dan hipnotik. Baik, ini pengertian obat hipnotika atau obat tidur merupakan sekelompok obat yang dalam dosis terapi diperuntukkan untuk meningkatkan keinginan untuk tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Nah, karena dia diperuntukkan untuk mempermudah atau menyebabkan tidur, lazimnya obat-obatan yang termasuk dalam golongan hipnotika ini diberikan pada malam hari. Obat-obatan hipnotika biasanya memberikan rasa kantuk, mempercepat tidur, dan sepanjang malam mempertahankan keadaan tidur yang menyerupai tidur alamiah. Secara ideal, dia tidak memiliki aktivitas sisa pada keesokan harinya. Jadi, idealnya obat-obat hipnotika ini tidak memberikan efek sisa atau biasanya disebut hangover. Karena idealnya dia harus menyerupai keadaan tidur alamiah. Nah, bila obat-obatan golongan hipnotika tersebut diberikan pada siang hari dalam dosis yang lebih rendah, biasanya tujuan pemberiannya adalah untuk menenangkan. Nah, ini merupakan disebut dengan sedativa atau obat penenang. Sehingga obat sedativa dia berfungsi menurunkan aktivitas, mengurangi ketegangan, dan menenangkan penggunaannya. Jadi, obat-obatan hipnotika dan sedativa biasanya merupakan obat-obatan dalam golongan yang sama, cuma dia diberikan pada waktu yang berbeda dalam dosis yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya ambil contoh, biasanya obat-obatan hipnotika dan sedativa itu contohnya adalah benzodiazepin, golongan benzodiazepin atau golongan barbiturat. Nah, kalau kita lihat kurva peningkatan dosis gitu, jika obat-obat benzodiazepin atau barbiturat diberikan dalam dosis yang lebih rendah, maka dia hanya menghasilkan efek sedasi atau disebut dengan obat sedativa. Sedangkan jika dia diberikan dalam dosis yang lebih tinggi, maka dia akan memberikan efek hipnosis. Nah, yang mana biasanya digunakan sebagai obat hipnotika atau obat tidur. Nah, obat-obatan golongan benzodiazepin dan barbiturat biasanya juga bisa digunakan sebagai anestesi jika diberikan dalam dosis yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Nah, maka indikasi dari golongan obat-obatan ini biasanya diindikasikan sebagai hipnotika, diindikasikan untuk insomnia atau gangguan tidur. Jadi obat ini mempermudah atau menyebabkan tidur. Sedangkan jika dia diperuntukkan sebagai sedativa, maka obat-obatan tersebut diindikasikan untuk anti-anxiety atau sebagai obat penenang. Berikut fisiologi tidur. Jadi tidur yang baik cukup dalam dan lama dalam mutlak untuk regenerasi sel-sel tubuh dan memungkinkan pelaksanaan aktivitas pada siang hari dengan baik. Sehingga sebenarnya proses tidur sendiri ini proses di mana terjadi regenerasi sel-sel tubuh. Maka dari itu setiap orang membutuhkan tidur yang baik cukup dalam dan lama. Pada saat tidur, aktivitas saraf parasimpatik kita meningkat, di mana terjadi proses pengumpulan energi dan pemulihan tenaga. Selama satu malam, biasanya terjadi 4-5 siklus tidur, dan setiap siklus terdiri dari dua fase, yaitu fase non-REM dan fase REM. Coba kita lihat. Ini fase non-REM atau disebut tidur non-REM atau disebut tidur ortodoks. Biasanya disebut juga dengan tidur tenang atau tidur slow wave sleep atau SWS. Untuk neurotransmitter yang biasanya berperan dalam tidur non-REM itu adalah asetilkolin dan serotonin. Biasanya berlangsung kurang lebih 1 jam dan terdiri dari 4 fase, yaitu fase pertama dimulai dari ngantuk, kemudian masuk ke fase kedua, terjadi tidur ringan, kemudian di fase ketiga
terjadi tidur yang cukup dalam, dan di fase keempat itu terjadi tidur yang dalam, dimana makin pagi nanti makin dangkal. Nah, untuk fase 3 dan fase 4 ini adalah fase yang penting, karena fase 3 dan fase 4 ini berfungsi untuk proses pertumbuhan. Karena pada dua fase ini terjadi stimulasi sekresi growth hormone atau hormon pertumbuhan. Serta pada dua fase ini juga terjadi restorasi jaringan tubuh. Nah, setelah tidur non-REM biasanya disusul dengan tidur REM. Nah, untuk ciri-ciri tidur non-REM, biasanya denyut jantung, tekanan darah, dan pernapasan teratur, terjadi relaksasi otot tanpa adanya gerakan otot muka atau wajah. Ini fungsi tidur non-REM tadi ya, jadi dia berperan dalam proses pertumbuhan, reparasi alamiah sel-sel tubuh, proses metabolisme tubuh, dan penting untuk daya tahan tubuh. Nah, ini untuk tidur REM atau disebut tidur paradoks. Biasanya ini adalah tidur mimpi. Jadi pada saat proses bermimpi dalam tidur itu masuk ke dalam tidur REM. Durasinya biasanya hanya 15-20 menit, berbeda dengan tidur non-REM yang tadi kurang lebih 1 jam ya. Biasanya kalau tidur REM ini berfungsi untuk mengembalikan kelelahan psikis, karena tidur REM ini biasanya untuk restorasi jaringan otak. Kalau yang non-REM kan tadi untuk restorasi jaringan sel-sel tubuh, sedangkan yang tidur REM ini untuk restorasi jaringan otak. Ini cirinya ya, jadi kalau tidur non-REM tadi kan tekanan darah, denyut jantung, pernapasannya teratur gitu. Sedangkan kalau pada tidur REM biasanya aktivitasnya lebih mirip dengan keadaan sadar atau aktif, sehingga jantung, tekanan darah, dan pernapasan ini biasanya turun naik. Gerakan bola mata juga cepat ke satu arah, serta aliran darah ke otak bertambah dan otot-otot sangat rileks. Nah, ini tadi pada fase 3 dan keempat tidur non-REM gitu, biasanya terjadi pelepasan growth hormone, yang mana growth hormone ini berfungsi sebagai hormon pertumbuhan. Nah, ini adalah mekanisme kerja obat-obatan golongan sedativa dan hipnotika. Biasanya obat golongan sedativa dan hipnotika ini contohnya adalah golongan benzodiazepin dan barbiturat. Jadi kedua obat ini biasanya bekerja pada reseptor subtipe GABA. Nah, dia berperan dalam saluran ion klorida. Nah, ini bisa kalian lihat di gambar. Jadi ada reseptor GABA, yang mana reseptor GABA ini punya 5 subunit, yaitu 2 alfa, 2 beta, dan 1 gamma. Nah, di mana nanti akan ada ikatan atau binding site untuk obat-obat benzodiazepin dan obat-obat barbiturat yang letaknya di antara subunit alfa dan subunit beta. Nah, jadi reseptor benzodiazepin dia berikatan dengan reseptor subtipe GABA, yaitu tadi di antara subunit alfa dan subunit beta. Ketika berikatan dia akan mengaktifkan reseptor GABA, yang mana reseptor GABA ini kalau diaktifkan dia akan membuka saluran ion klorida. Saluran ion klorida yang terbuka akan menyebabkan ion klorida akan mengalir dari luar masuk ke dalam sel. Nah, dengan mengalirnya ion klorida masuk ke dalam sel menyebabkan ion kloridanya banyak di dalam sel, sehingga menyebabkan terjadi hiperpolarisasi sel. Nah, akibat dari hiperpolarisasi sel itu terjadi kemampuan sel untuk dirangsang akan menjadi berkurang, atau bisa kita sebut terjadi depresi susunan saraf pusat. Efek dari depresi susunan saraf pusat itu adalah efek sedasi atau menenangkan, yang mana nanti kemudian berlanjut menjadi efek hipnotik. Nah, ini adalah efek samping dari obat-obatan sedatif hipnotik. Biasanya efek samping ini dianggap merugikan dalam penggunaan obat-obatan sedatif dan hipnotik. Yang pertama adalah hangover.
Hangover ini adalah rasa mengantuk yang tersisa yang mengakibatkan gangguan waktu beraktivitas. Biasanya ini muncul sebagai efek samping dari obat-obatan hipnotik dengan masa kerja sedang dan panjang. Nah, jadi ada efek sisa gitu. Biasanya kan normalnya kalau kita bangun pagi setelah tidur itu kita jadi segar gitu, nggak berasa ngantuk lagi. Tapi ketika kita mengkonsumsi obat sedatif hipnotik dan muncul efek samping hangover, maka setelah bangun dari tidur itu akan terasa efek sisa yang mengantuk gitu. Jadi kita akan mengantuk dan efeknya badan menjadi tidak segar. Kemudian efek samping kedua adalah REM rebound. REM rebound ini kalau masih ingat tadi kalau tidur REM itu kan tidur mimpi. Nah, REM rebound ini biasanya mengakibatkan mimpi yang jelas dan mimpi yang buruk. Nah, jadi sering terjadi ketika penggunaan hipnotik dalam jangka yang lama kemudian berhenti. Gitu. Jadi terbiasa menggunakan obat hipnotik dalam waktu yang lama tapi kemudian dihentikan. Nah, ini bisa muncul REM rebound. Kemudian ketergantungan ya, karena biasanya obat-obatan sedatif hipnotik ini termasuk ke dalam obat-obatan psikotropik gitu. Jadi dia bisa memunculkan ketergantungan dan juga toleransi. Nah, kalau ketergantungan ini kan akibat penggunaan hipnotik yang kronis atau lama. Biasanya ketergantungan ini muncul gejala putus obat ya. Contohnya bisa kalian lihat di situ. Misalnya terjadi kedutan otot dan tremor, pusing, hipotensi, ortostatik, delusi, halusinasi, delirium, dan kejang. Biasanya gejala putus obat ini dimulai dalam 24 jam dan dapat berlangsung selama beberapa hari. Nah, kemudian juga efek sampingnya ada toleransi. Toleransi ini timbul ketika diperlukan dosis yang lebih tinggi dari waktu ke waktu untuk mencapai efek yang diinginkan. Biasanya obat yang menyebabkan efek samping toleransi ini contohnya adalah barbiturat. Nah, kemudian efek samping lain, depresi yang berlebihan, ini efek samping yang muncul ketika menggunakan obat-obat hipnotika dalam waktu yang lama. Kemudian depresi pernapasan, ini kalau penggunaan obat-obat sedatif hipnotikanya dalam dosis yang lebih tinggi. Dan juga kadang muncul reaksi hipersensitif atau alergi ya, terjadi ruam kulit dan urtikaria. Biasanya ini untuk pemakaian barbiturat, tapi jarang sekali terjadi. Nah, ini penggolongan obat-obatan sedatif hipnotik tadi barbiturat. Contohnya fenobarbital, butobarbital, siklobarbital, tapi udah jarang sekali digunakan. Kemudian golongan benzodiazepin, contohnya diazepam, alprazolam, temazepam, nitrazepam, flurazepam, flunitrazepam, triazolam, estazolam, midazolam. Nah, di mana golongan benzodiazepin ini merupakan first choice hipnotika ya. Jadi biasanya untuk insomnia, first choice-nya adalah golongan benzodiazepin. Nah, golongan lain-lain ini contohnya kloralhidrat, senyawa kalium, natrium, dan amonium bromida. Efek hipnosisnya lemah ya. Kemudian ada obat-obat obsolet seperti morfin atau candu. Nah, ini contoh obat-obatannya. Di kolom pertama itu adalah nama. Ini nitrazepam, flunitrazepam, flurazepam, triazolam, estazolam, midazolam, sampai yang paling bawah ada zopiklon. Kemudian kolom kedua itu indikasi ya. Di situ kalian bisa baca ada H, S, H itu hipnotik. Kemudian S itu adalah sedatif, AK itu antikonvulsi, RO adalah relaksan otot. Kemudian ada ANX, ansiolitik. Kemudian ada TR, tranquilizer. Dan premedikasi operasi atau PRO. Nah, jadi bisa kalian lihat. Misalnya untuk obat-obatan benzodiazepin yang digunakan juga sebagai sedatif itu adalah nitrazepam ya, karena indikasinya di situ ada H hipnotik, S sedatif gitu. Kemudian untuk yang hipnotik kuat bisa kita lihat itu ada flunitrazepam ya, jadi dia hipnotik kuat. Kemudian yang hanya sebagai hipnotik itu adalah flurazepam, triazolam, estazolam ya. Sedangkan kalau midazolam selain sebagai hipnotik dia juga biasanya digunakan untuk premedikasi operasi. Jadi biasanya digunakan untuk
sebelum operasi gitu. Kemudian kalau obat-obatan seperti oxazepam, temazepam, lorazepam, dan lain sebagainya, itu selain sebagai hipnotik, dia juga sebagai ansiolitik. Nah, kemudian chlordiazepoxida juga ya, ansiolitik dan tranquilizer. Chloral hidrat juga seperti itu. Untuk yang kolom ketiga, MK, itu adalah waktu. Kemudian untuk yang kolom keempat, itu ada waktu untuk tidur REM. Mohon maaf keliru, untuk yang 6-8 jam misalnya yang nitrazepam itu adalah lama kerja ya. Sedangkan kalau lambang yang satu lagi itu tes setengah. Misalnya kayak flunitrazepam itu tes setengahnya 16-35 jam. Sedangkan kalau kayak flurazepam, kalau kalian baca, lama kerjanya 7-8 jam, tapi tes setengahnya adalah 1 jam. Nah, untuk kolom kelima itu menjelaskan efek samping. Efek samping di situ ada REM. REM itu maksudnya tidur REM. Kemudian ada HO. HO itu adalah hangover tadi, efek sisa. Kemudian ada P. P ini adalah paradoksal atau tidur REM tadi. AA, amnesia anteroget. Kemudian ada AB, abstinensia. Kemudian ada halusinasi, ada hilang ingatan, dan gangguan perilaku. Nanti bisa dibaca. Nah, kolom sebelahnya itu adalah dosis penggunaan. Nah, ini interaksi ya. Biasanya alkohol dia akan memperkuat efek barbiturat. Kemudian obat-obatan golongan barbiturat ketika digunakan bersama kortikosteroid, tetrasiklin, antidepresan trisiklik, dan kinidin, dia malah akan memperlemah obat-obatan tersebut. Nah, untuk antikoagulan kalau digunakan bersama barbiturat efeknya akan lebih kuat. Nah, ini untuk kriteria obat-obat hipnotik ya. Jadi yang pertama jelas tidak memiliki efek sisa keesokan hari, jadi nggak ada efek samping hangover. Kemudian onset cepat, kemudian bahaya timbulnya ketergantungan minimal, efek rebound insomnianya minimal, tidak mempengaruhi kualitas tidur, tidak ada interaksi dengan obat lain, dan toksisitasnya minimal. Nah, ini pilihan untuk obat tidur biasanya adalah benzodiazepin. Sebenarnya tadi kan ada syarat atau kriteria ideal dari hipnotik, tapi untuk hipnotik yang ideal itu nggak ada gitu. Tetapi obat-obatan yang paling layak digunakan gitu, artinya mungkin dia punya efek samping yang minim, itu adalah obat-obatan golongan benzodiazepin. Nah, obat golongan benzodiazepin hendaknya jangan diberikan pada anak-anak untuk periode yang panjang karena mempengaruhi perkembangan. Karena tadi kan ketika kita bicara tidur, maka dia akan mempengaruhi growth hormone atau mempengaruhi pengeluaran hormon pertumbuhan. Oke, sekian mungkin untuk obat-obatan sedatif dan hipnotika. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan nanti dituliskan di kolom komentar di psikologi ya. Mungkin itu saja, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.